Kali ini aku akan kasih tahu kalian teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak ya. Kalian udah siap belum? Langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Pada Selasa sore saat turun hujan, Bayu ditemukan tewas di dalam kamarnya guys. Ia ditemukan tewas dengan luka tusuk di bagian perut. Polisi pun langsung segera menuju ke rumah Bayu dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. ART-nya berkata, "Aku tidak tahu apa yang terjadi. Saat itu aku lagi mencuci piring untuk makan malam. Jadi aku nggak tahu apa yang terjadi dan bapak percuma menanyakan apa yang terjadi kepadaku." Tukang masaknya bilang, "Saat kejadian aku lagi membuat makanan untuk makan malam nanti. Jadi aku hanya fokus pada masakanku aja pak. Jadi udah pasti aku nggak tahu apa yang terjadi sama Pak Bayu." Tukang kebunnya bilang, "Seperti biasa aku selalu menyiram tanaman pada sore hari dan aku nggak tahu apa yang lagi terjadi. Jadi aku mana tahu apa yang Pak Bayu alami pak." Setelah mendengar alasan mereka, polisi pun langsung tahu siapa yang telah membunuh Bayu. Menurut teman-teman, siapakah pelakunya? Gak pakai lama, aku hitung mundur 5 detik dari sekarang. Udah dapat belum jawabannya? Selamat ya buat kalian yang menjawab tukang kebunnya. Karena ngapain ya saat hujan turun dia malah menyiram tanaman? Kan keadaannya habis hujan tuh. Jadi sama aja dong sia-sia. Nah, kalian ada yang bener gak jawabannya? Buat yang jawabannya benar, wah selamat ya guys. Pasti kalian super teliti. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki kedua. Pak Yogi adalah seorang manajer di suatu perusahaan bank yang sangat ternama. Pada hari Rabu malam ia sedang lembur untuk mengerjakan pekerjaannya tuh. Tapi sampai jam 11 malam Pak Yogi nggak kunjung pulang. Istrinya pun menelpon polisi dan mengatakan kalau suaminya dari semalam belum pulang. Beberapa jam kemudian polisi menemukan Pak Yogi telah tewas di dalam ruangan kerjanya. Ada 3 orang yang terduga dicurigai karena mereka juga pulang larut malam pada saat itu. Yang pertama ada Bayu. Ia mengatakan, "Aku memang malam-malam melihat Pak Yogi masih lembur di ruangannya pak. Tapi aku pulang duluan karena harus nonton klub bola favoritku di kafe dekat kantor. Kalau bapak nggak percaya, boleh tanyakan pada staf kafe itu pak." Yang kedua ada Rodi. Ia bilang, "Aku semalam juga melihat Pak Yogi lagi sibuk. Aku juga nggak tahu soal kematiannya karena aku pulang paling akhir. Dan ketika aku pulang ruangannya udah gelap." Yang ketiga ada Rifki. Ia bilang, "Jangan berbohong Rodi, jelas-jelas aku yang pulang paling akhir. Aku semua yang mematikan semua lampu kantor. Saat aku ingin mematikan lampu ruangan Pak Yogi, ternyata ia telah tewas. Lalu aku langsung aja mengunci kantor dan pulang." Karena merasa bingung, akhirnya Pak Polisi mencari bukti lain di dalam ruangannya Pak Yogi. Akhirnya, polisi menemukan note yang berada di komputernya Pak Yogi dengan tulisan 70D1. Setelah melihat kode itu, akhirnya polisi mengetahui siapa yang telah tega membunuh Pak Yogi guys. Kalau menurut kalian, siapakah pelakunya? Aku beri kamu waktu 5 detik dari sekarang. Udah tahu siapa yang telah membunuh Pak Yogi? Jadi jawabannya adalah Rodi tuh. Karena kalau diartikan seperti ini, kode itu menunjukkan nama Rodi kan? Hayo, kamu jawabannya siapa nih? Buat yang benar, selamat ya guys. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki ketiga. Pada Rabu sore, polisi mendapatkan telepon dari seseorang yang mengatakan kalau tetangganya telah tewas.
Polisi pun datang ke TKP untuk mencari barang bukti di sana dan gak menemukan apapun. Lalu polisi mendatangi beberapa tetangga korban dan menginterogasi mereka. Rani bilang, aku gak tahu kenapa ia bisa terbunuh pak. Dari siang aku memandikan kucingku ke pet shop dan aku baru banget pulang. Lagian juga aku gak terlalu kenal dengannya, jadi ngapain aku harus sampai mengurusi hidupnya? Dennis berkata, aku gak tahu soal itu pak. Aku baru aja bangun tidur dan kaget saat bapak menghampiri rumahku. Aku juga sama sekali nggak mendengarkan keributan dari rumah itu. Tega sekali ya orang yang membunuhnya, padahal dia bukanlah orang yang sering bergaul. Jody berkata, aku sedari tadi lagi nonton TV pak. Aku juga nggak mendengar ada suara orang bertengkar dari arah sana. Maaf pak, aku harus cepat berangkat kerja. Apakah bisa segera diselesaikan masalah ini? Akhirnya setelah mendengar alasan mereka, polisi pun mengetahui siapa pelaku dari pembunuhan orang tersebut. Kalau menurut teman-teman, siapa ya pelakunya? Yuk dipikir dalam 5 detik. Jadi jawabannya adalah Rani guys. Kok bisa? Karena coba deh kamu lihat. Katanya dia habis memandikan kucingnya. Masa kucingnya masih tetap kotor begitu ya? Harusnya kalau udah dimandikan gak akan kotor dong. Jadi udah jelas banget dia berbohong karena takut ketahuan sama polisi tuh guys. Siapa aja nih yang jawabannya sama kayak aku? Kasih tahu jawabannya di kolom komentar ya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Teka-teki keempat. Radit adalah seorang dokter hewan yang sangat terkenal di daerah Tangerang. Sudah banyak hewan yang ia sembuhkan dari berbagai macam penyakit. Pada Rabu sore ada orang yang marah-marah di kliniknya karena kucing Persianya hilang saat mau dijemput. Akhirnya polisi datang dan mencari tahu siapa yang telah mencuri kucing pelanggan tadi. Akhirnya polisi mendatangi rumah perawat dari klinik Dr. Radit dan menginterogasi mereka. Perawat pertama mengatakan, aku nggak tahu soal hilangnya kucing Persia itu pak. Aku memang perawat hewan, tapi aku nggak terlalu suka dengan kucing. Bapak bisa lihat aja di rumah saya lebih suka dengan anjing karena dia penurut. Perawat kedua mengatakan, aku nggak tahu masalah kucing Persia yang hilang itu pak. Aku nggak terlalu suka untuk memelihara kucing, karena aku lebih suka memelihara burung. Mereka semua memiliki bulu yang sangat cantik. Perawat ketiga bilang, saya sama sekali nggak tahu soal hilangnya kucing Persia itu pak. Aku memang suka memelihara kucing, tapi di rumahku cuma ada kucing-kucing jenis short hair aja. Jadi mana mungkin aku ngambil kucing jenis Persia yang notabene-nya adalah kucing jenis long hair. Setelah detektif mengunjungi para staf, akhirnya ia menemukan siapa yang sebenarnya mencuri kucing pelanggannya Dr. Radit. Kalau menurut kamu sendiri, siapakah perawat yang merupakan pencurinya? Gak pakai lama, aku langsung hitung mundur 5 detik. Hayo, siapa ya yang telah mencuri kucing Persianya? Jadi jawabannya adalah perawat yang ketiga guys. Coba aja deh kamu perhatiin, ternyata kucing Persianya ada di rumahnya tuh. Padahal tadi dia bilang kalau cuma kucing short hair. Kenapa ada kucing Persia di rumahnya ya? Hayo, kamu juga udah curiga nggak sama perawat yang ketiga? Kasih tahu jawaban kamu di kolom komentar ya. Teka-teki kelima. Di teka-teki terakhir ini menampilkan dua orang pekerja yang salah satunya adalah seorang pembunuh. Coba kalian perhatikan salah satu di antara mereka ya, karena kalian akan nemuin beberapa clue untuk menjawab teka-teki ini. Aku kasih kamu waktu 5 detik dari sekarang. Gimana guys, udah ketemu jawabannya? Kalau udah, coba yuk tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Nah, itu dia guys teka-teki logika paling sulit. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Kasih tahu aku di kolom komentar ya.
Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya guys, agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!